Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kalau semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop gaming entry level punya Asus di tipe TUF Gaming A15 FA506NCG. Nah, laptop ini harganya itu di bawah di angka 11 juta rupiah. Terus kalau kita mau compare di merek lain, harga 11 jutaan ini musuhnya banyak sekali. Ada punyanya si Acer, ada punyanya Victus, ada punyanya MS-18, dan juga ada punya LOG. Jadi wajib kita lihat sampai habis supaya informasinya nggak sampai kelewat. Tapi sebelum itu semua bro ya, saya mau kasih spill dulu buat teman-teman yang suka Asus TUF Gaming. Nah, Asus TUF ini dia memiliki dua buah jenis prosesor. Untuk tipe A15 yang kita bahas, dia memiliki prosesor AMD. Tapi kalau kalian pencinta Intel, wajib pilih yang Asus TUF Gaming F16. Tentunya VGA-nya juga tinggal disesuaikan sama selera dan juga kebutuhan kalian. Nah, kalau kita kembali lagi ngebahas dari TUF Gaming A15 yang kita bahas, dia ini kan menggunakan Ryzen 7 7000 series, tepatnya 7445HS. Ada VGA-nya itu dual grafis. Bawaan prosesor ada Radeon 740M. Lah kalau RTX-nya dia dikasih 3050, TGP-nya itu di angka 95 Watt dengan VRAM sebanyak 4GB GDDR6. RAM bawahnya 8GB DDR5, penyimpanannya 512 GB pakai M2 NVMe Gen 4, software-nya lengkap, ada Windows 11, ada Office Home 2024, ada M35, sama ukuran layar basic entry level laptop gaming yaitu 15,6 inch, panel IPS, refresh rate di angka 144 Hz. Nah dari sini kalau kita lihat komputer yang paling dekat di harga 11 jutaan, musuhnya itu ada Acer Nitrolite 16 NL16 71G506C. Secara harga dia mirip bro, 11.7 sama 11.8. Tapi secara performa prosesor punya Asus itu lebih tinggi karena pakai prosesor Ryzen 7 7000 series. Lah kalau punya Acer Nitrolite dia pakai Core 5 210H. RAM-nya menang si Acer Nitro karena pakai 16GB. Lalu kalau kita lihat sistem coolingnya sama-sama pakai dual fan dengan layar sama-sama pakai IPS, masih belum 100% sRGB. Kedua ada HP Victus 15 FA2716TX. Ini dia pakai prosesor Intel Core i5 13420H. Lah kalau prosesor ini kita head to head sama punya si Asus, masih menangan punyanya Asus yang Ryzen 7 7445S. RAM-nya menangan Victus karena pakai 16GB. VGA-nya ini juga lebih bagus karena pakai VRAM 6GB. Kalau harganya Victus ini di bawah lebih murah sedikit, yaitu mulai di angka 11,4 juta rupiah. Sistem cooling sama-sama pakai dual fan, layar sama-sama pakai IPS dengan akurasi yang memang belum 100% sRGB. Ketiga ada MS-15 B13UCX yang memiliki harga di angka 11,5 juta rupiah, tapi secara spek ini kalah banget bro karena masih pakai i7 Gen 13, terus VGA juga masih pakai RTX 2050 series. Tentunya sistem coolingnya MS ini hanya memanfaatkan single fan doang. Keempat ada Lenovo LOG yang menjadi primadona, tapi harganya dia lebih tinggi bro karena dibanderol di angka 12,8 hingga 13 juta rupiah. Benefitnya Lenovo LOG ini bro, secara kemampuan prosesor dia pakai prosesor Intel i5 HX series. Kemudian VRAM VGA-nya 6GB, layarnya udah pakai akurasi 100% sRGB. Nah, kalau soal desain, mungkin tergantung selera teman-teman suka yang mana. Tapi harganya antara 11,8 sama 12,8, selisihnya juga 1 juta rupiah. Berikutnya kalau kita geser ke bagian desain, Asus TUF Gaming A15 ini tampilannya cakep bro. Dia memiliki warna graphite black dengan material full plastik ABS seperti ini. Terus kalau kita perhatikan di bagian luar itu cakep ya. Modelnya kayak ada model sisik ularnya seperti itu. Cuman minusnya ini kalau kita pegang gampang ngecap fingerprint. Logonya cakep di bagian tengah. Namun di bagian palm rest pas kita pegang-pegang ini enak bro. Ini nggak kelihatan gampang kotor. Geser ke bagian bobot dan tebal. Bobotnya di angka 2,3 kg. Ketebalnya di angka 25,4 mm dengan dukungan layar 15,6 inch. Panelnya dia pakai IPS level, resolusinya Full HD di angka 1920 x 1080, refreshnya di angka 144 Hz dengan akurasi layar di angka 67% sRGB. NTS-nya di angka 48%, Adobe RGB-nya di angka 50%, sama P3-nya di angka 50%. Menurut saya ini cukupan bro ya, tapi belum 100% sRGB. Nah, kameranya dia pakai 720p, tampilannya lumayan, tidak terlalu bunyi sekali, tapi cukupan untuk kebutuhan meeting online. Baterainya pun menurut saya ini terlihat kecil bro ya. Dia hanya di angka 48 Wh. Jadi kalau kita pakai dengan 3 sel seperti ini, hanya mampu bertahan di angka 2 sampai 2,5 jam.
Chargernya ini enak, nggak terlalu gede ukurannya, sekepalan tangan kayak gini dengan daya 180 watt, colokannya bulat. Lalu kalau kita bongkar di bagian dalam, laptop ini memiliki sistem cooling dual fan. 3 buah head pipe sama 3 buah exhaust, 1 di sebelah kanan dan 2 buah di bagian belakang. Untuk suaranya dia itu terdengar sedikit berisik, tapi tidak seberisik Acer Nitro ataupun si MSI10. Tentunya suhu yang kita beri berat-berat untuk laptop ini mentoknya hanya di angka 52 derajat Celcius. Panasnya di permukaan terasa di bagian bawah layar sebelah kanan dan juga pada area keyboard. Untuk bagian opsi upgrade-nya, laptop ini RAM-nya dual channel, maksimal bisa di angka 64 GB, penyimpanan juga bisa pakai dual M2 NVMe. Terus untuk paket pembelian, teman-teman nanti dapat tas backpack yang ganteng kayak gini, dukungan WiFi pakai WiFi 6 sama pakai Bluetooth 5.3 dengan suara yang cakep kalau kita buat denger musik karena pakai DTS. Oke kawan, jadi kesimpulannya gini ya bro ya. Semisal kita memang tolak ukurnya cari laptop gaming di budget 11 jutaan rupiah. Nah, si Asus TUF ini dibandingkan semua komputer tadi, dia itu paling menang kecuali musuhnya LOG. Ya, karena LOG itu menangnya adalah performa HX prosesornya serta dia itu layarnya pakai akurasi 100% sRGB. Tapi konsekuensinya kalau beli LOG bro, harganya jadi naik di angka 12,8 juta, selisihnya 1 juta rupiah. Kemudian benefitnya lagi kalau kalian pakai Asus, dia itu punya kelebihan after sales yang paling tinggi misal teman-teman ingin tukar tambah atau jual kembali. Dan untuk after sales dari segi servisnya, dia ini sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Tentunya tampilannya cakep keren seperti ini. Ya gitu aja bro ya, semoga bermanfaat informasi laptop di budget 11 juta rupiah. Terima kasih yang udah menonton dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap.